Pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang melibatkan berbagai usaha untuk mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang khusus. Menurut Budi Trikorayanto dari Pelitatempo.co pada tahun 2020, Indonesia masih menggunakan pendidikan massal yang dikenal sebagai edukasi 2.0. Menurutnya, pendidikan 4.0 harus dimulai dengan AI. Digitalisasi memiliki peranan paling penting dalam konsep edukasi 4.0 karena memfasilitasi koneksi antara manusia dan teknologi. Teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa belakangan ini, di mana membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan virtual reality itu, kita bisa ngebantu sekolah-sekolah itu adalah untuk vocational. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Syafitri, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia jurusan Sistem Informasi, kelas IS 4 dengan NIM 1052450. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tantangan dan implementasi penggunaan virtual reality di era digitalisasi dalam bidang pendidikan. Virtual reality atau yang sering kita dengar dengan VR adalah pemunculan gambar-gambar 3 dimensi yang dibuat komputer sehingga memungkinkan untuk kita dapat melihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu yang menjadikannya si pengguna seolah-olah melihat nyata dan terbuai dalam dunianya. Nah, penggunaan virtual reality ini dalam pendidikan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran secara lebih visual dan praktis. Contohnya, memahami sejarah dengan mengunjungi situs bersejarah secara virtual tanpa harus berkunjung ke museum. Namun, dari banyak tawaran-tawaran dari teknologi virtual reality atau VR ini, jarang kita menemukan hambatan-hambatan yang memungkinkan sulitnya mengimplementasikan teknologi VR ini di era digitalisasi. Salah satu hambatan utamanya yakni kurangnya pemahaman guru atau pengajar terkait teknologi terbarukan ini. Sejalan dengan temuan Asikian tahun 2019 yang mengemukakan bahwasannya belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis virtual reality ini karena minimnya pemahaman guru terhadap teknologi tersebut. Penelitian lain juga mengatakan bahwa meskipun guru sudah pernah mendengar istilah seperti metaverse, virtual reality, dan sebagainya, akan tetapi wawasan mereka terhadap teknologi tersebut masih minim. Beda halnya dengan pengajar atau guru yang memang sudah paham terkait teknologi. Selain daripada kurangnya wawasan, ada pun tantangan lain yakni kurangnya biaya karena virtual reality ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu, kurangnya konten virtual reality pendidikan berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar kurikulum juga merupakan tantangan signifikan yang sedang dialami di era digitalisasi ini. Pengguna utama teknologi virtual reality atau VR dalam dunia pendidikan tidak jauh dari siswa atau komunikator dan guru atau komunikan. Siswa dari berbagai tingkat pendidikan mampu merasakan manfaat dari pengalaman belajar yang lebih interaktif supaya mereka tidak merasa monoton. Namun dalam implementasinya, guru atau komunikan perlu dilatih untuk dapat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kurikulum mereka. Apalagi saat ini tengah marak diterapkannya kurikulum merdeka atau merdeka belajar yang diterapkan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah serta lembaga pendidikan yang merupakan pemangku penting sangat berperan dalam penyediaan dana serta infrastruktur yang diperlukan dalam implementasi teknologi virtual reality atau VR. Teknologi ini sebenarnya dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi, yang dapat dimulai dengan memilih perangkat virtual reality yang sesuai, menggunakan platform yang tepat, misalnya menggunakan Google Expedition, Class VR, dan sebagainya. Tetapi terdapat beberapa tantangan keterjangkauan di daerah terpencil atau kurang berkembang seperti pedesaan atau pelosok-pelosok, yang dimana akan terjadinya ketimpangan sosial, di mana infrastruktur teknologi mungkin akan kurang memadai. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya survei secara menyeluruh untuk dapat memastikan bahwa semua siswa terlepas dari lokasi geografis mereka dan diharapkan memiliki akses yang setara terhadap teknologi ini, supaya seluruh siswa dapat merasakan teknologi virtual reality ini di zaman era digitalisasi. Implementasi virtual reality atau VR seharusnya dapat dilakukan saat institusi atau pendidikan telah siap untuk berinvestasi mengembangkan teknologi di dalam sebuah pembelajaran. Meskipun ditinjau dari beberapa penelitian yang telah ada, bahwasannya beberapa sekolah mulai ada yang mengadopsi teknologi virtual reality atau VR untuk pembelajaran, namun masih berada di tahap awal yakni baru mengeksplorasi. Dan kemajuan teknologi ini diharapkan penerapan virtual reality atau VR mampu meluas dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi saat ini zaman semakin berkembang dan kita berada dalam era digitalisasi yang tidak mungkin bisa kita hiraukan. Meskipun dalam beberapa penelitian menunjukkan potensi besar virtual reality sebagai media pembelajaran, namun tetap ada analisis komparatif yang perlu ditinjau lebih lanjut.
Di antaranya, metode pembelajaran konvensional dan berbasis virtual reality harus sama rata dalam hal efektivitas jangka panjang dan pengaruh terhadap pemahaman guru serta latar belakang pendidikan guru. Karena guru yang senior tidak memungkinkan beliau dapat mengimplementasi teknologi karena usianya yang sudah tua dan pastinya akan merasa kesulitan. Studi sebelumnya oleh Asikin tahun 2019, penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun virtual reality atau VR memiliki potensi besar, pendekatan yang lebih holistik nyatanya masih perlu dilakukan untuk dapat memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara efektif dalam pendidikan. Adapun langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan implementasi virtual reality atau VR dari banyaknya masalah yang terjadi. Yang paling utama ialah mengadakan pelatihan guru untuk mengintegrasikan ke dalam kurikulum di mana institusi pendidikan harus mencari sumber pendanaan alternatif serta kolaborasi dengan perusahaan maupun sektor swasta untuk mendapatkan perangkat yang berkualitas dan harganya terjangkau. Kedua, pengembangan konten edukatif yang relevan dengan kurikulum harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar melalui virtual reality atau VR sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, penting bagi pihak institusi menetapkan batasan penggunaan virtual reality agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan siswa. Implementasi virtual reality atau VR dapat merevolusi metode pengajaran dan pembelajaran, membuatnya lebih interaktif dan menarik, serta meningkatkan keterampilan siswa untuk mengetahui teknologi-teknologi. Namun, untuk mewujudkan manfaat tersebut, diperlukan investasi signifikan dalam hal infrastruktur, pelatihan, dan analisis berkelanjutan untuk memastikan bahwa virtual reality dapat diakses oleh semua kalangan siswa dan digunakan secara efektif. Tanpa mengatasi kesenjangan ini, potensi penuh virtual reality sebagai alat pembelajaran mungkin tidak akan terrealisasi secara sempurna. Pada intinya, pendidikan perlu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk implementasi virtual reality sebagai media pembelajaran di sekolah. Di era digitalisasi ini, virtual reality sebenarnya membuka peluang besar tentunya dalam dunia pendidikan. Dengan hadirnya teknologi ini, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif, memahami materi dengan lebih baik, dan dapat mengeksplor pengalaman belajar yang tidak mungkin dilakukan di ruang kelas tradisional. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pengetahuan teknologi, manfaat yang diberikan oleh virtual reality sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan apalagi di era digitalisasi. Dari kajian literatur yang telah diteliti, telah membuktikan bahwa virtual reality dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi belajar siswa melalui pengalaman yang realistis dan imersif. Namun, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dijembatani, seperti kurangnya analisis komparatif antara metode pembelajaran konvensional dan berbasis virtual reality, kendala teknis dan biaya, pelatihan guru terkait teknologi virtual reality, serta kurangnya penelitian jangka panjang yang mengevaluasi dampak terhadap hasil belajar siswa.